Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yaitu kelompok lautan ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sumber daya laut. Sebelumnya saya Amalia Rizka Nurhaliza bersama kelompok saya Fatia Ranaya, Galuh Agatha Anto, Hikaru Fadila, Syafira Alzena Kinaya, dan Siti Salwa Azari. Apa itu sumber daya laut? Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Sumber daya laut memiliki jenis-jenisnya, antara lain sumber daya dapat pulih, yang terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut. Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang konsumsi, udang peneit, lobster, dan cumi-cumi. Potensi sumber daya perikanan ini tersebar dalam 9 wilayah pengelolaan masing-masing, yaitu Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makassar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura dan Samudra Hindia. Kawasan pesisir dan laut Indonesia yang beriklim tropis banyak ditumbuhi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Yang kedua ada sumber daya tidak dapat pulih, yang meliputi mineral, bahan tambang, minyak bumi, dan gas. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diperkirakan jenis energi yang berpeluang dikembangkan di Indonesia adalah Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC, energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, juga konversi energi dari perbedaan salinitas. Yang ketiga ada jasa-jasa lingkungan kelautan yang meliputi pariwisata dan perhubungan laut. Pembangunan kepariwisataan bahari bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat di seluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah seperti pantai, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang, dan berbagai jenis ikan hias. Pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama sebagai sumber mineral, seperti garam, yang digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan. Yang kedua karbonat, diambil dari sebangsa lumut. Yang ketiga fosfat, berasal dari tulang-tulang ikan dan kotoran burung yang makanannya ikan, dan bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Yang keempat, sumber minyak di lepas pantai, yang ditemukan di Laut Jawa, Sumatera, Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan. Sumber yang kedua adalah sumber daya nabati. Yang pertama, rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal dan bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Yang kedua, tumbuhan laut untuk makanan ikan yaitu plankton, nekton, fitoplankton, dan bentos. Kehidupan di dalam laut, yaitu yang pertama plankton. Plankton tidak dapat bergerak sendiri, tetapi hidup dengan mengapung di permukaan atau dekat permukaan air laut, maka termasuk golongan pelagis pasif. Jenis plankton diantaranya mikroplankton dan fitoplankton. Yang kedua, nekton. Contoh nekton adalah ikan, cumi-cumi, gurita,
dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentos. Contohnya adalah cacing laut, tiram, dan remis. Ada juga bentos yang menempel pada dasar laut. Contohnya rumput laut, ganggang, dan bunga karang. Contoh-contoh sumber daya alam laut. Yang pertama ada ikan. Ikan mengandung banyak gizi antara lain omega 3 dan juga mengandung nutrisi yang sangat penting apalagi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, rumput laut. Rumput laut sering dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, pembuatan agar-agar, dan obat tradisional. Rumput laut ternyata juga memiliki banyak dan jenis yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada terumbu karang. Terumbu karang dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 210 derajat Celcius sampai 290 derajat Celcius. Itu salah satu alasan mengapa terumbu karang banyak tumbuh di Indonesia, karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Manfaat terumbu karang antara lain sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata, mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi, sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan, dan dapat menjadi daya tarik objek wisata. Selanjutnya ada hutan mangrove. Umumnya, hutan mangrove berkembang biak di pantai, muara sungai, atau laguna. Tumbuhan yang hidup di habitat hutan mangrove tahan terhadap garam yang terkandung di dalam air laut. Fungsi hutan mangrove diantaranya sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Juga melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kelima, ada minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi diambil dari bawah permukaan air laut. Yang keenam, ada garam. Manfaat garam diantaranya untuk mandi, deodoran, pasta gigi, obat kumur, pembersih hidung, perawatan luka, dan juga bahan masakan. Yang ketujuh, ada pasir laut. Pasir laut memiliki manfaat diantaranya sebagai hiasan akuarium dan sebagai bahan bangunan. Yang kedelapan, ada pariwisata. Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Misalnya, kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km persegi dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Ancaman terhadap sumber daya laut. Yang pertama, ada sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi dan pencemaran bisa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk dan adanya kebutuhan akan lahan menyebabkan manusia mulai membuka lahan bahkan di daerah hulu dan hilir sungai. Sumber pencemaran lainnya adalah kegiatan pertambangan. Yang kedua, degradasi habitat. Erosi pantai merupakan salah satu kondisi di mana suatu habitat telah terdegradasi. Hal ini dapat dilihat dari penurunan garis pantainya. Erosi pantai terjadi karena proses alami dan tidak alami. Proses alami terjadi karena adanya arus, angin, hujan, dan gelombang. Proses tidak alami terjadi karena kegiatan manusia untuk membuka lahan hutan mangrove dan penambangan terumbu karang untuk kepentingan konstruksi jalan dan bangunan yang menyebabkan degradasi habitat. Yang ketiga, degradasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya seperti penebangan hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, lalu mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut berkurang jenisnya dan akan lama-kelamaan menjadi punah.
Hilangnya jenis-jenis hewan atau tumbuhan dalam rantai makanan dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem. Upaya melestarikan sumber daya alam laut. Yang pertama, cagar alam laut. Cara yang pertama, kita bisa membuat peraturan bersama dengan masyarakat nelayan dan pesisir menyangkut cagar alam laut guna melindungi laut dan segala isinya. Yang kedua, suaka alam laut. Kita perlu membuat peraturan bersama dengan masyarakat nelayan dan pesisir atau kepulauan untuk suka alam laut agar semua yang dilindungi dalam wilayah cagar alam mendapatkan perlindungan dari wilayah suaka alam yang menjaga ekosistem di wilayah pantai atau pulau tertentu. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Pertegas atau diproklamasikan secara mondial zona ekonomi eksklusif kita agar daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga semakin jelas statusnya. Yang keempat, pengembalian material dari pantai. Pemanfaatannya dan pelestariannya membutuhkan aturan dan kerjasama serta kesadaran masyarakat agar tidak terjadi kerusakan. Harus ada aturan-aturan hukum yang khusus agar bisa memberdayakan masyarakat yang membutuhkan material-material tersebut untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mereka sekaligus adanya pelestarian agar tidak terjadi kerusakan. Yang kelima, reboisasi. Upaya menciptakan reboisasi atau penghijauan dimaksud untuk menciptakan ketahanan air, ketahanan pangan, sehingga tercipta daerah tahan longsor dan banjir, serta mencegah pengolahan lahan tidur secara sembarangan. Yang keenam, akuarium samudra. Akuarium samudra yang memperlihatkan kekayaan ikan di perairan laut kita, termasuk ikan-ikan purba yang langka serta hutan wisata yang terdiri dari berbagai jenis pohon di daerah tropis, tanaman atau tumbuhan yang menjadi makanan pokok daerah. Keduanya bisa menjadi tempat tujuan wisata. Permasalahan yang terjadi pada sumber daya alam laut Indonesia. Yang pertama, masalah internal, yaitu penangkapan ikan secara ilegal dan dengan cara yang merusak. Yang kedua, masalah eksternal, yaitu kapal-kapal asing yang berlabuh dan mengambil sumber daya alam laut secara ilegal. Solusinya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan penenggelaman kapal merupakan cara paling cepat menuntaskan isu penangkapan ikan secara ilegal. Pembakaran dan penenggelaman kapal yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal di Indonesia bukan kebijakan baru dan sudah diatur dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pemerintah juga membangun sejumlah fasilitas pendukung penegakan hukum seperti pos-pos keamanan di sejumlah titik terluar batas Indonesia serta peran Polair dan TNI AL yang secara berskala melakukan patroli rutin di sejumlah wilayah terluar atau yang paling sering terjadi kegiatan illegal fishing di perairan laut. Di sini kami juga memberi gambar peta mengenai persebaran ikan perairan di Indonesia dan juga salah satu link video sumber daya kelautan Indonesia. Link video yang kami berikan ini merupakan salah satu sumber yang kami dapatkan untuk menyelesaikan tugas PPT ini. Sekiranya itu saja penjelasan dari hasil diskusi kami kelompok kelautan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.